perlakuan mereka tidak mencerminkan agama tersebut. Yang pelayanan dia malah ya mukulin istrinya lah, atau dan gue ngerasa agama itu munafik gitu. Ngapain gue beragama, gue mending jadi orang tidak beragama. Itu kayak pas gue baca itu gue nangis gitu. Gue kayak wah, ada gitu ya someone yang menyayangi kita segitunya. Gue merasa spiritual gue tuh mulai meningkat gitu. Gue mulai percaya dengan Tuhan. Gue mulai percaya dengan anugerahnya, dengan penyertaannya dia dalam hidup gue. Jadi gini, buat kalian yang nggak tahu, gue itu sedang mempelajari Christianity, sedang mempelajari agama keluarga gue. Gue sebelumnya tidak percaya, gue sebelumnya tidak mau percaya gitu. Karena gue lihat banyak banget orang-orang yang mengaku suatu agama, perlakuan mereka tidak mencerminkan agama tersebut. Contoh, katanya orang Kristen harus baik hati, orang Kristen harus jangan ngomong kasar, orang Kristen harus saling mengasihi. Tapi orang Kristen tersebut yang teriak-teriaknya paling kenceng, yang pelayanan, dia malah ya mukulin istrinya lah, atau ya you get my point lah gitu. Dan gue ngerasa agama itu munafik gitu. Ngapain gue beragama, gue mending jadi orang tidak beragama, tapi gue jadi orang baik. Dan itu gak berlangsung lama. Kayak berapa tahun gitu. Habis itu gue mulai stres, gue mulai depresi, gue butuh pegangan hidup, gue butuh yang sosok yang sempurna. Makanya gue akhirnya ke agama, dan gue mempelajari tuh Christianity. Gue mempelajari cara Tuhan membantu kita, dan caranya itu di luar perkiraan kita, benar-benar di luar perkiraan kita. Jadi dalam beberapa minggu terakhir gue depresi. Depresi terlalu ekstrim, cuman gue stres lah. Gue stres karena gue mikir, oke, keluarga gue utangnya banyak. Gue sekarang umur 22 tapi penghasilannya belum seberapa. Buat diri sendiri aja udah pot-potan, dan tabungan gue sedikit. Gue gak mau kantoran, gue pengennya bisnis. Dan ketika gue dikasih bisnis, ternyata yang gue lakukan adalah gue tidak mengerjakan dengan sepenuhnya. Makanya gue stres, gue ngerasa guilty, gue ngerasa ketinggalan. Dan kemarin banget, saat lagi meeting, gue ditelepon sama mama gue. Di saat itu gue bener-bener belum ada closingan apapun, gue belum ada income lebih, dan gue butuh banget income lebih. Dan gue ditelepon mama, dibilang, oke, Rio, kamu bantuin si ini ya, si A, dia lagi butuh fotografer. Oke, event fotonya apa? Rumah duka, pemakaman. Hah? Gimana? Gitu. Jadi ada teman keluarga gue yang adiknya meninggal, dan gue harus fotoin. Dan gue sebelumnya tidak pernah fotoin pemakaman orang. Pengalaman gue itu foto wedding, pengalaman gue itu foto street atau nggak foto portrait gitu. Tapi ini pengalaman yang sangat baru, dan gue bener-bener gak expect gitu. Dan awalnya insting gue tuh menolak. Gue kayak nggak bisa, gue nggak pernah ngelakuin ini gitu. Gak enak kalau misalnya kasih mereka foto yang setengah-setengah. Terus mama gue neken lagi, untung dia neken lagi ya. Dia neken kayak, Rio, daripada mereka bayar manajemen, mereka lebih rela buat bayar kamu. Oke, gue tanya berapa fee-nya. Kalau mereka bayar manajemen 4 juta, kerjanya berapa lama? 3 jam doang. Hah? 4 juta 3 jam? Ya udah, gue ambil lah. No brainer gitu. Gue lagi butuh duit, dan ya udah, screw it gitu, gue ambil. Dan akhirnya selesai meeting jam 9.30, kalau 9.30 malam, gue langsung ke rumah duka. Rumah duka, ketemu keluarganya, nanya gimana segala macam, dan akhirnya kita deal di 3 juta. Karena gue ngerasa oke lah, terserah kalian pengennya berapa. Mereka baikin lagi malah, terserah kamu aja Rio, kan kamu yang ngerti tentang fee fotografi. Oh udah, 3 juta aja gitu. Oke, sip. Langsung ya besok. Oh iya, oke. Jadi akhirnya gue dapet pekerjaan itu. Gue dapet pekerjaan yang bisa gue lakukan dengan membantu orang, sekaligus membantu diri gue sendiri gitu. Dan puji Tuhan banget, gue akhirnya sadar gitu kalau selama ini ternyata Tuhan tuh menyertai gue gitu. Tuhan tuh selalu keeping an eye on me. Setiap kali ini dalam masalah uang ya,
setiap kali kalau uang gua udah mau habis, setiap kali kalau uang gua udah mau mendekati nol gitu, dia selalu aja ada cara gitu, ada cara yang random yang gua nggak pernah expect buat ngisi rekening gua. Ya. Dan gak cuman aspek uang doang gitu, banyak banget aspek lain yang dia bantu gue. Cuman yang gue bakal bahas di video kali ini ya aspek finansial. Tuhan itu sepele lah buat Tuhan gitu, gampang. Jadi gue harap kalian yang nonton ini pernah ngerasain juga, diperhatikan gitu sama Tuhan. Ada salah satu ayat, nanti gue tulis di sini ayatnya. Itu Tuhan itu bahkan memperhatikan helai rambut kita gitu. Itu kayak pas gue baca itu gue nangis gitu. Gue kayak, wah, ada gitu ya someone yang menyayangi kita segitunya gitu, sampai helai rambut kita ya dihitung. Ya, ya itulah sharing kali ini, pengalaman kali ini. Semoga kalian yang nonton juga bisa relate sama gue. Oke, see ya.